Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Nafiatul Nabila, NIM 20111900057. Perkenalkan, nama saya Triana Rastanti, NIM 2011-90282. Saya binti Ahlaku Mukarramah dengan NIM 201190004. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pemahaman individu. Untuk mengetahui lebih lanjut materinya, mari kita simak video selanjutnya. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah cara memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Metode yang digunakan mencakup observasi, MIT, skala psikologis, daftar cek, stok, tes proyeksi, dan beberapa macam tes. Nah, pemahaman atau penilaian itu digunakan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan dan manfaat pemahaman individu. 1. Orientasi masalah. Itu membuat individu mampu mengenal dan menerima permasalahan yang dihadapi, tidak malah mengingkari bahwa ia bermasalah. 2. Pembuatan keputusan alternatif. Itu untuk mencari pemecahan masalah yang paling tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. 3. Verifikasi. Bimbingan dan konseling dilakukan sudah berjalan efektif dan telah dapat mengurangi beban masalah konseli atau belum. 3. Identifikasi masalah. Membantu dalam mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. 5. Memilih alternatif solusi. Pemahaman individu juga dapat membantu konselor dan juga individu dalam mengidentifikasi beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalahnya. Identifikasi kebutuhan individu. Yang pertama yaitu berkelanjutan atau kontinu, yaitu mengikuti suatu pola perencanaan dalam rangka keseluruhan program konseling dari jenjang tertentu sampai jenjang berikutnya. Dengan demikian, individu menjadi utuh bersama dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, sistematik, yaitu terdiri atas beberapa bagian yang saling terkait menggunakan berbagai macam teknik sesuai dengan karakter data yang ingin dihimpun. Berbagai teknik tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan menjadi satu kesatuan dalam menangani permasalahan individu. Kemudian yang ketiga, komprehensif dan terpadu, yaitu pengumpulan data tidak boleh hanya mengandalkan satu alat saja, tetapi harus menggunakan alat tes dan non-tes secara terpadu dan saling melengkapi. Kemudian yang keempat, bersifat tertutup, yaitu hasil pengumpulan data harus dijaga kerahasiaannya dan dipergunakan hanya atas kesediaan dan izin individu, serta tidak dipergunakan untuk membuka aib individu. Kemudian yang kelima yaitu bermanfaat, yaitu pengumpulan data harus dapat memberi keuntungan kepada konselor dan mampu mendukung kepentingannya. Kemudian selanjutnya yaitu analisis problem individu. Analisis problem individu adalah sekumpulan proses untuk menemukan masalah dalam setiap individu. Setiap individu memiliki kebutuhan seperti minat, persepsi, sikap, dan nilai. Tujuan dari dilakukannya analisis yaitu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada setiap siswa agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Jika tidak ada problem, maka individu tercapai kebutuhannya, yang merupakan dasar timbulnya tingkah laku individu. Keberhasilan pembelajaran individu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal yang meliputi ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental, gangguan fisik, kemudian gangguan emosi. Materi selanjutnya yaitu mengenai implikasi pemahaman individu dalam pembelajaran, meliputi 4 poin. Poin yang pertama yaitu implikasi pemahaman guru tentang karakteristik peserta didik terhadap pembelajaran.
yaitu merupakan pemahaman terhadap karakteristik individual peserta didik, juga sangat bermanfaat bagi guru dalam memberikan motivasi dan bimbingan bagi setiap peserta didik ke arah keberhasilan belajarnya. Yang kedua, yaitu implikasi pemahaman guru tentang bakat, kemampuan, dan kapasitas peserta didik terhadap pembelajaran. Seperti 1. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bermain dan berkreativitas. Kedua, memberikan suasana aman dan bebas secara psikologis. Ketiga, menerapkan disiplin yang tidak kaku. Peserta didik boleh mempunyai gagasan sendiri dan dapat berpartisipasi secara aktif. Yang keempat, yaitu memberikan kebebasan berpikir kreatif dan partisipasi secara aktif. Yang ketiga, yaitu implikasi pemahaman guru tentang gaya belajar peserta didik terhadap pembelajaran. Jika dalam mengajar guru tidak memperhatikan kebutuhan khusus peserta didik, maka belajar tidak akan terjadi. Dalam menentukan model dan metode pembelajaran, seorang guru dapat mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan ciri-ciri gaya belajar pada peserta didik, baik peserta didik dengan gaya belajar visual, auditorial, maupun kinestetik. Poin yang terakhir yaitu implikasi pemahaman guru tentang kecerdasan peserta didik terhadap pembelajaran. Guru harus memiliki pemahaman terhadap perbedaan kecerdasan dalam peserta didik ini sehingga ia dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat. Jaga selalu kesehatan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.